Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini, saya akan menceritakan kisah seorang pemuda yang hidupnya terperangkap dalam rasa malu dan penolakan terhadap warisan keluarganya. Tiba-tiba harus kembali ke rumah lama yang misterius dan penuh ular setelah terlilit utang yang semakin mengancam. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sutrisna berdiri di depan rumah tua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah kayu bergaya tradisional Jawa itu tampak seperti menyimpan ribuan cerita yang telah terkubur oleh waktu. Catnya yang dulu berwarna coklat, kini pudar. Dindingnya penuh lumut, dan pekarangannya yang dulu rapi, sekarang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di atasnya, pohon-pohon tua melambai perlahan seolah menyambutnya pulang. Namun udara di sekitarnya terasa berat, hampir seperti menahan napas. 15 tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia menginjakkan kaki di tanah ini. Setelah ayahnya Widakdo meninggal dunia, Sutrisna pergi ke kota meninggalkan semuanya, termasuk masa kecilnya yang penuh bayangan ular. Ia tak pernah mengerti mengapa ayahnya begitu mencintai profesi sebagai pawang ular, bahkan setelah banyak warga desa mencemoohnya. Bagi Sutrisna, ular adalah simbol dari segala sesuatu yang ia benci. Ketakutan, tahayul, dan keterikatan pada masa lalu. Namun, takdir seolah punya cara untuk menariknya kembali. Sutrisna bangkrut, usahanya gagal, dan utangnya terus menumpuk. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menjual rumah ini, satu-satunya harta yang tersisa untuk melunasi semua utangnya. Ketika ia membuka pintu utama yang berat dan berderit, aroma kayu tua bercampur debu menyeruak ke hidungnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya matahari yang menembus celah dinding. Perabotan lama masih berada di tempatnya, meskipun beberapa telah rusak dimakan waktu. Di sudut ruangan, sebuah lemari tua berdiri kokoh. Sutrisna mendekatinya. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu lemari itu. Di dalam lemari, ia menemukan beberapa benda peninggalan ayahnya. Sebuah keris kecil, beberapa kain batik lusuh. Dan di antara barang-barang itu, sebuah buku tua dengan kulit coklat yang telah mengelupas. Sutrisna mengambilnya dengan hati-hati. Debu berhamburan saat ia membuka halaman pertama. Tertulis dengan tinta hitam yang mulai memudar. Widakdo, catatan kehidupan. Sutrisna tidak pernah tahu bahwa ayahnya menulis buku harian. Rasa penasaran mulai merayap di hatinya. Ia duduk di lantai yang dingin, membiarkan dirinya larut dalam tulisan-tulisan itu. Buku harian itu dimulai dengan cerita tentang Widakdo sebagai seorang anak muda yang bercita-cita menjadi penjaga alam. Ia menuliskan pertemuannya pertama kali dengan seekor ular besar yang terluka di tengah hutan. Widakdo kecil merawat ular itu hingga sembuh. Dan sejak saat itu, ular menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Namun, semakin Sutrisna membaca, semakin ia merasa seperti seorang penyusup di dunia yang tak pernah ia pahami. Tulisan ayahnya penuh dengan cinta kepada alam, keyakinan pada kehendak Allah, dan harapan agar anaknya Sutrisna dapat menghargai warisan keluarga ini suatu hari nanti. Di tengah keterpanaan itu, Sutrisna mendengar suara gemerisik. Ia terdiam, mendengarkan dengan saksama. Suara itu datang dari sudut ruangan di mana seekor ular melingkar di atas sebuah meja kayu tua. Ular itu memandangnya dengan mata hitam pekat, seolah mengawasi setiap gerakannya. Sutrisna membeku. Ia tahu ular ini bukan ancaman, tapi rasa takut yang sudah lama ia kubur kembali muncul. Ia segera menutup buku harian itu dan berdiri, berjalan mundur dengan langkah yang ragu. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menarik, dan mungkin juga lebih berarti dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Sutrisna tidur di ruang tengah rumah tua itu. Ia tidak memiliki pilihan lain, sebab kamar-kamar yang ada terlalu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba.
Ditemani satu lampu minyak yang redup, ia mencoba memejamkan mata. Tetapi suara gemerisik dari berbagai penjuru rumah membuatnya sulit untuk tidur. Setiap kali ia merasa hampir terlelap, suara gesekan di lantai kayu atau ranting yang berjatuhan di atap kembali membangunkannya. Jam dinding tua berdentang 3 kali, menandakan dini hari telah tiba. Sutrisna bangun dari tikar yang ia bentangkan di lantai dan menyalakan lampu minyak lebih terang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan hanya suara-suara itu, tetapi juga perasaan seperti sedang diawasi. Ia memutuskan untuk memeriksa rumah. Dengan langkah pelan, ia menyusuri koridor yang sempit. Dinding kairunya bergerak setiap kali ia melangkah. Di ujung koridor terdapat sebuah pintu yang sudah lama tidak dibuka. Sutrisna ingat, itu adalah kamar ayahnya. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu yang dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia memutar gagangnya. Pintu terbuka dengan suara berat seperti menolak untuk dilalui. Di dalam kamar, segalanya tetap sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Tempat tidur sederhana, meja kecil dengan beberapa buku tua, dan sebuah peti kayu yang tertutup rapat di sudut ruangan. Peti itu menarik perhatian Sutrisna. Ia ingat ayahnya selalu melarangnya menyentuh peti tersebut sewaktu kecil. Dengan hati-hati, ia mendekati peti itu dan membuka tutupnya. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang yang unik dan tidak biasa. Ada ukiran berbentuk ular, tali kecil yang diikat simpul-simpul tertentu, dan sebuah surat yang dibungkus kain batik. Sutrisna membuka surat itu. Tulisan tangan ayahnya memenuhi halaman, dan ia mulai membacanya. Surat itu bukan hanya sekedar pesan, tetapi sebuah pengakuan. Widakdo menulis tentang rahasia di balik rumah ini. Ia bercerita bahwa keluarga mereka telah dipercaya sebagai penjaga ular tanah selama beberapa generasi. Ular tanah adalah sebutan untuk ular-ular besar yang diakui sebagai pelindung alam sekitar desa. Widakdo mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memandang ular-ular itu sebagai masalah, melainkan sebagai tanda rahmat Allah yang menjaga keseimbangan. Sutrisna menggenggam surat itu dengan erat. Ada rasa bersalah yang mulai menggelayut di hatinya. Selama ini, ia selalu menganggap profesi ayahnya sebagai sesuatu yang memalukan. Tetapi kini ia mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tiba-tiba sebuah suara gemerisik terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Sutrisna menoleh dengan cepat dan melihat seekor ular besar melingkar di bawah meja. Matanya yang hitam mengawasi Sutrisna dengan tajam. Sutrisna ingin melarikan diri, tetapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk tetap diam. Ia ingat tulisan ayahnya di buku harian. Ular tidak menyerang tanpa alasan. Jika kau tenang, mereka akan tenang. Dengan napas yang tersengal, Sutrisna mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia berdiri diam menatap ular itu. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu, hingga akhirnya ular itu bergerak perlahan dan menghilang di balik lubang dinding. Malam itu, Sutrisna tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di kamar ayahnya. Surat dan buku harian di tangannya mencoba memahami makna di balik semua ini. Rumah ini, ular-ular itu, dan warisan keluarganya, semuanya terasa seperti teka-teki yang perlahan-lahan mulai terungkap. Keesokan paginya, Sutrisna terbangun dengan tubuh yang terasa lelah. Malam yang penuh kegelisahan menyisakan kantung hitam di bawah matanya. Tetapi ia tidak bisa berhenti memikirkan surat dan buku harian ayahnya. Ada rasa ingin tahu yang kini menguasai dirinya. Lebih kuat daripada rasa takutnya pada ular-ular di rumah itu. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah lebih dalam. Saat menyapu lantai ruang tamu, ia menemukan sebuah papan kayu yang longgar. Papan itu tampak berbeda dari yang lain, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Rasa penasaran membuat Sutrisna segera membuka papan tersebut. Di bawah papan itu, ia menemukan pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Ia tidak pernah tahu rumah ini memiliki ruang seperti itu. Dengan hati-hati, ia menyalakan senter dan membuka pintu kecil itu. Bau tanah lembab segera memenuhi hidungnya saat ia menuruni tangga kayu yang berderit. Ruang bawah tanah itu gelap dan sempit. Tetapi Sutrisna bisa melihat bahwa tempat itu bukan sekadar gudang. Di salah satu sudut ruangan, ada rak kayu berisi botol-botol kaca dan kantong kain berisi sesuatu yang tidak ia kenali. Di sudut lain terdapat ukiran kayu berbentuk ular melingkar yang tampak seperti benda pusaka. Namun,
Yang paling menarik perhatian adalah sebuah meja kecil di tengah ruangan. Di atasnya ada peta tua yang sudah mulai pudar, dengan tanda-tanda tertentu yang digambar menggunakan tinta merah. Sutrisna mengambil peta itu dan mencoba memahaminya. Ia segera menyadari bahwa peta itu menggambarkan wilayah sekitar desa, lengkap dengan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan sarang ular. Di sudut peta ada tulisan tangan ayahnya. Jangan biarkan keseimbangan ini rusak. Pikiran Sutrisna mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya ayahnya lindungi? Mengapa semua ini begitu dirahasiakan? Dan yang paling penting, apa hubungannya semua ini dengan dirinya? Saat ia memeriksa meja itu lebih lanjut, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci. Di atasnya ada ukiran berbentuk ular yang tampak seperti penjaga kotak itu. Sutrisna ingin membukanya, tetapi ia tidak memiliki kuncinya. Tiba-tiba, suara gemerisik dari sudut ruangan membuatnya memutar badan dengan cepat. Seekor ular melata keluar dari celah di dinding, membawa sesuatu di mulutnya. Sutrisna tertegun saat ular itu melepaskan benda kecil yang tampak seperti kunci di lantai, lalu kembali masuk ke dalam lubangnya. Sutrisna memungut kunci itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci itu ke lubang kotak. Dengan satu putaran, kotak itu terbuka. Di dalamnya ia menemukan sebuah surat lain dari ayahnya. Surat itu berisi pesan yang lebih mendalam tentang tugas keluarga mereka. Sutrisna, jika kau membaca ini, itu berarti waktunya telah tiba bagimu untuk memilih. Warisan ini adalah beban sekaligus berkah. Jangan biarkan ketakutanmu mengaburkan makna di baliknya. Ular-ular ini tidak hanya penjaga tanah ini, tetapi juga penjaga kita semua. Pesan itu terasa seperti berbicara langsung ke dalam hatinya. Sutrisna mulai menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar warisan biasa, tetapi sebuah tanggung jawab yang besar. Ia keluar dari ruang bawah tanah dengan peta dan surat di tangannya. Pikirannya penuh dengan rasa penasaran yang baru. Apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Apakah ia mampu menjalani tugas ini? Dan yang terpenting, apa yang akan terjadi jika ia gagal menjaga keseimbangan yang disebutkan oleh ayahnya? Dengan peta itu, Sutrisna merasa bahwa langkah selanjutnya adalah mencari tahu lebih banyak tentang sarang-sarang ular yang ditandai. Tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Hari itu, langit gelap menggantung di atas rumah tua. Awan-awan tebal bergerak cepat menandakan bahwa hujan besar akan segera turun. Sutrisna memandangi peta yang ia temukan di ruang bawah tanah. Tanda-tanda pada peta seolah memanggilnya untuk bertindak. Ia menyadari bahwa ada satu lokasi yang ditandai dengan lingkaran merah tebal. Tidak jauh dari rumah itu, ia mengenakan jaket tua milik ayahnya dan membawa senter serta buku harian yang masih menyisakan banyak misteri. Saat melangkah keluar dari rumah, rintik hujan mulai turun. Tetapi ia tidak menghentikan langkahnya. Jalan setapak yang dulu biasa ia lewati sewaktu kecil, kini berubah menjadi jalur yang dipenuhi rumput liar. Semakin jauh ia melangkah, hujan semakin deras. Langkah kakinya menjadi lebih berat, dan tanah berlumpur menyulitkannya untuk berjalan. Namun ia terus maju, hingga akhirnya tiba di sebuah lokasi yang tampak seperti gua kecil. Mulut gua itu tertutup oleh akar pohon besar yang menjuntai seperti tirai. Sutrisna berhenti di depan gua. Hati kecilnya ragu, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk masuk. Dengan hati-hati, ia menyibak akar-akar itu dan menyalakan senter. Cahaya senter menyapu dinding gua yang dipenuhi ukiran-ukiran berbentuk ular. Di dalam gua, ia menemukan sebuah ruang kecil yang dihiasi dengan benda-benda kuno. Ada wadah dari tanah liat yang dihiasi ukiran ular, serta sebuah altar kecil dengan lilin-lilin yang sudah lama padam. Namun yang paling menarik perhatian adalah sebuah patung besar berbentuk ular yang melingkar di tengah ruangan. Di dasar patung itu terdapat sebuah prasasti batu dengan tulisan dalam aksara Jawa kuno. Sutrisna tidak bisa membaca aksara itu, tetapi ia merasakan energi yang kuat dari tempat ini. Ia duduk di depan prasasti, membuka buku harian ayahnya, dan mulai membacanya lebih jauh. Ada satu halaman yang menjelaskan tentang gua ini.
Widakdo menulis bahwa gua ini adalah pusat dari keseimbangan alam di desa mereka. Jika ular-ular ini hilang, maka bencana besar akan menimpa kita semua. Mereka adalah penjaga aliran air tanah dan keseimbangan ekosistem. Jangan biarkan keserakahan manusia merusaknya. Saat membaca itu, Sutrisna merasa angin dingin menyapu wajahnya, meskipun ia berada di dalam gua. Hujan di luar semakin deras, dan suara gemuruh air mulai terdengar. Sutrisna keluar dari gua dan melihat bahwa sungai kecil di dekatnya mulai meluap. Air yang deras mengalir dengan cepat, membawa potongan-potongan kayu dan tanah longsor. Tiba-tiba, ia teringat peringatan ayahnya tentang banjir besar. Sutrisna segera berlari kembali ke rumah. Namun di tengah jalan, air mulai mengepungnya. Hujan yang deras telah mengubah jalan setapak menjadi arus sungai kecil. Ia mencoba bergerak cepat, tetapi air terus naik. Ketika ia hampir mencapai rumah, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ular-ular mulai keluar dari sarang mereka, melata dengan cepat ke arah yang sama. Mereka tampak bergerak menuju dataran yang lebih tinggi, seperti mengetahui apa yang akan terjadi di depan rumah. Seekor ular besar berhenti di jalannya. Ular itu tidak menyerang, tetapi memandangnya dengan tatapan tajam. Sutrisna merasa bahwa ular itu mencoba memberi isyarat. Dengan gemetar, ia mengikuti arah gerakan ular itu menuju ke bukit kecil di belakang rumah. Ketika Sutrisna sampai di puncak bukit, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Air sudah menutupi sebagian besar desa. Namun, ular-ular yang berkumpul di bukit itu tampak tenang. Seolah-olah mereka tahu bahwa tempat itu aman. Di saat itu, Sutrisna menyadari sesuatu yang penting. Ular-ular ini bukanlah musuh, melainkan penjaga yang telah melindungi keluarganya dan desa ini selama bertahun-tahun. Mereka tahu di mana tempat yang aman. Bahkan ketika manusia seringkali buta terhadap tanda-tanda alam. Namun, pertanyaan besar masih tersisa di benaknya. Apakah ini hanya awal dari bencana yang lebih besar? Setelah banjir mulai surut, Sutrisna kembali ke rumah. Pemandangan di sekelilingnya mengungkapkan kehancuran yang nyata. Banyak bagian desa yang rusak, ladang-ladang terendam, dan rumah-rumah tenggelam dalam lumpur. Namun, rumah tua tempat ia kembali tampak tetap berdiri kokoh. Sutrisna tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ular-ular itu telah melindungi rumah ini. Di dalam rumah, Sutrisna duduk di ruang tengah dengan peta, buku harian, dan prasasti yang ia potret dari gua. Ia merenungkan semuanya, rahasia yang disimpan ayahnya, tanda-tanda ular sebagai pelindung, dan tanggung jawab besar yang sekarang berada di pundaknya. Namun, ia juga tidak bisa melupakan utang besar yang menjeratnya. Sutrisna tahu bahwa jika ia tidak menjual rumah ini, tidak ada cara lain untuk melunasi utangnya. Para penagih utang telah memberinya waktu hanya beberapa minggu. Saat ia terhanyut dalam pikirannya, sebuah suara berdesis terdengar dari sudut ruangan. Seekor ular hitam muncul, membawa sesuatu di mulutnya. Benda itu adalah potongan kain dengan simbol yang unik. Sutrisna memungut kain itu dan membuka lipatannya. Di dalamnya, ia menemukan catatan kecil yang ditulis tangan. Catatan itu bukan dari ayahnya, tetapi dari leluhurnya yang lebih tua. Pesannya singkat tetapi kuat. Hanya dengan menjaga, kau akan diselamatkan. Kata-kata itu menghantui pikiran Sutrisna. Ia berpikir keras tentang apa yang harus ia lakukan. Jika ia menjual rumah ini, seluruh sejarah keluarganya akan lenyap, termasuk warisan yang berharga ini. Namun, jika ia memilih untuk mempertahankannya, bagaimana cara melunasi utangnya? Sutrisna memutuskan untuk berjalan ke desa, mencari jawaban dari para tetua yang mungkin masih mengingat kisah ayahnya. Saat ia tiba di desa, ia menemukan para penduduk berkumpul di balai desa. Mereka tengah membicarakan bencana banjir yang baru saja melanda. Ketika Sutrisna memasuki balai desa, semua mata tertuju padanya. Seorang pria tua yang ia kenal sebagai Pak Joyo memanggilnya mendekat. "Kami tahu siapa kau, Nak," kata Pak Joyo dengan suara serak. "Kau adalah anak Widakdo,
penjaga tanah ini. Kau harus tahu, selama ayahmu masih hidup, bencana seperti ini jarang terjadi. Kami percaya itu karena ular-ular yang ia rawat. Sutrisna merasa bingung sekaligus tersentuh. Ia tidak menyangka ayahnya begitu dihormati oleh para tetua. Pak Joyo melanjutkan, "Jika kau bersedia menjaga warisan ayahmu, desa ini akan mendukungmu. Kita bisa membuat tempat itu menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar rumah." Sutrisna mulai memikirkan ide itu. Bagaimana jika rumah itu diubah menjadi pusat konservasi ular? Tempat untuk mendidik orang-orang tentang pentingnya keseimbangan alam. Mungkin dengan dukungan desa, ia bisa melunasi utangnya tanpa menjual rumah itu. Namun keputusan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Penagih hutang tidak akan menunggu. Ia harus bertindak cepat, tetapi juga harus bijak. Ketika malam tiba, Sutrisna kembali ke rumah. Ia menatap ular-ular yang berkumpul di pekarangan seolah-olah menunggu keputusan darinya. Dalam keheningan malam, ia merasa bahwa seluruh hidupnya telah membawanya ke momen ini. Akankah ia melanjutkan warisan ayahnya atau memilih jalan yang lebih mudah dengan menjual rumah itu? Waktu semakin menipis dan pilihan itu tidak akan bisa dihindari lebih lama lagi. Malam itu, Sutrisna duduk di depan meja kayu tua di ruang tamu. Di hadapannya terbentang peta, surat-surat ayahnya, dan catatan dari gua. Lampu minyak yang berkelap-kelip menambah suasana tegang di ruangan tersebut. Ia tahu bahwa waktu untuk memutuskan semakin dekat dan tidak ada jalan mundur. Ketika ia sedang merenung, suara gemerisik terdengar dari arah pekarangan. Sutrisna mengintip dari jendela, melihat seekor ular besar dengan sisi keemasan yang berkilau di bawah sinar bulan. Ular itu tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan penuh keberanian, ia keluar untuk mendekat. Ular itu tidak melarikan diri. Sebaliknya, ia melingkar di bawah pohon besar. Matanya menatap lurus ke arah Sutrisna, seolah memanggilnya untuk mendekat. Sutrisna dengan hati-hati duduk di dekat ular itu. Ia merasa seolah-olah makhluk itu membawa pesan yang penting. Di bawah pohon tersebut, Sutrisna melihat sesuatu yang mencuat dari tanah. Sebuah benda kecil yang terkubur. Ia menggali dengan tangan kosong. Tanah basah menyelimuti jari-jarinya. Setelah beberapa saat, ia mengangkat sebuah benda berbentuk kotak logam kecil. Di atasnya terdapat ukiran ular yang sama dengan prasasti di gua. Saat ia membuka kotak itu, ia menemukan sebuah gulungan kertas tua. Teksnya tertulis dalam aksara Jawa kuno, tetapi kali ini ada terjemahannya di bawahnya. Tulisan itu menjelaskan asal-usul hubungan keluarga mereka dengan ular-ular ini. Dahulu ular-ular ini melindungi desa dari banjir, wabah, dan kelaparan. Mereka adalah penjaga keseimbangan yang diberikan oleh Allah kepada leluhur kita. Namun hanya mereka yang mengabdi dengan tulus yang akan mendapatkan perlindungan mereka. Pesan itu menyentuh hati Sutrisna. Ia mulai melihat semuanya lebih jelas. Rumah ini, ular-ular itu, bahkan hutang yang membebaninya, semuanya adalah bagian dari ujian untuk menilai sejauh mana ia siap untuk mengabdi kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Sutrisna memutuskan untuk berbicara kepada para tetua desa. Ia mengundang mereka ke rumahnya, membawa semua yang telah ia temukan. Peta, prasasti, surat-surat, dan kotak logam kecil. Para tetua, kata Sutrisna dengan suara mantap. Saya ingin rumah ini menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Saya ingin mengubahnya menjadi pusat konservasi untuk ular-ular ini, agar kita semua dapat belajar menghargai mereka. Namun, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Para tetua saling berpandangan. Kemudian Pak Joyo angkat bicara. Kami akan mendukungmu, Sutrisna. Jika ini memang untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati warisan keluargamu, maka desa ini akan berdiri di belakangmu. Rasa lega bercampur haru meliputi Sutrisna. Dukungan itu memberinya harapan baru. Namun, tantangan sebenarnya belum berakhir. Penagih hutang tetap akan datang, dan uang yang dibutuhkan untuk memulai pusat konservasi ini masih belum ada. Ketika malam tiba, Sutrisna duduk di depan rumahnya, memandangi ular-ular yang berkeliaran dengan damai. Ia tahu bahwa pilihannya untuk menjaga warisan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia percaya bahwa ayahnya akan bangga padanya. Namun, sebuah ancaman baru datang menghampiri. Sutrisna melihat lampu senter mendekat dari arah jalan setapak.
Seorang pria tinggi dengan wajah keras dan suara lantang berdiri di depan gerbang. Ia adalah Suryono, penagih utang yang tegas. "Mana uangku?" tanya Suryono dengan nada tegas. Sutrisna berdiri tegak, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak punya uangnya sekarang, tapi beri saya waktu. Saya punya rencana." Suryono tertawa sinis. "Rencana? Aku tidak peduli dengan rencana. Aku butuh uang sekarang, atau rumah ini jadi milikku." Sebelum Sutrisna sempat menjawab, seekor ular besar merayap ke arah Suryono, mendesis dengan keras. Suryono mundur selangkah, wajahnya pucat. "Apa-apaan ini?" "Ini adalah penjaga rumah ini," kata Sutrisna dengan suara tegas. "Dan mereka tidak akan membiarkanmu mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Suryono terlihat panik. Tetapi ia belum menyerah. "Aku akan kembali dengan polisi jika kau tidak membayar dalam seminggu," ancamnya sebelum pergi. Saat Suryono menghilang di kejauhan, Sutrisna tahu bahwa waktu semakin mendesaknya. Ia harus menemukan cara untuk meyakinkan desa atau bahkan pihak luar untuk membantu mendanai pusat konservasi ini. Sementara itu, ular-ular di sekitarnya tampak semakin waspada, seolah-olah mereka juga merasakan bahaya yang semakin dekat. Hari berikutnya, Sutrisna memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia berjalan ke balai desa untuk mengumpulkan lebih banyak dukungan. Namun di tengah jalan, ia dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya dari belakang. "Mas Sutrisna, tunggu." Sutrisna menoleh dan melihat seorang wanita muda dengan pakaian sederhana, tetapi sorot mata yang penuh tekad. Ia mengenalnya sebagai Darsih, seorang guru di sekolah desa. Darsih terkenal sebagai sosok yang peduli pada pendidikan dan lingkungan. "Aku dengar rencanamu," kata Darsih sambil terengah-engah. "Aku ingin membantu." Sutrisna terkejut. "Membantu? Tapi ini bukan masalah kecil. Darsih, kita bicara soal uang dan tanggung jawab besar." Darsih mengangguk. "Aku tahu, tapi aku percaya apa yang kau lakukan ini penting. Kalau kau butuh dukungan, aku bisa mencoba berbicara dengan teman-temanku yang bekerja di pemerintah daerah. Mungkin mereka bisa memberi bantuan atau hibah untuk proyek ini." Mendengar itu, Sutrisna merasa harapan mulai menyala. Dengan bantuan Darsih, ia mungkin bisa menemukan jalan untuk menyelamatkan rumah dan ular-ular itu. Mereka segera membuat rencana bersama. Hari itu, Darsih memperkenalkan Sutrisna kepada beberapa kenalannya yang bekerja di bidang konservasi lingkungan. Dalam pertemuan yang diadakan di balai desa, Sutrisna dengan hati-hati menjelaskan ide untuk mengubah rumahnya menjadi pusat konservasi ular. Ia memaparkan pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menunjukkan bukti-bukti dari buku harian serta prasasti yang ia temukan. Beberapa orang tampak skeptis, tetapi sebagian lainnya menunjukkan minat. Salah satu di antaranya adalah Pak Wiro, seorang pegawai senior di Dinas Lingkungan Hidup. "Kalau apa yang kau katakan benar, ini bisa jadi proyek yang menarik," kata Pak Wiro sambil mengelus dagunya. "Tapi untuk mendapatkan hibah, kau harus menunjukkan hasil nyata. Paling tidak kau harus membuat laporan awal dan rencana anggaran." Sutrisna mengangguk. "Saya akan mengerjakannya secepat mungkin." Namun masalah waktu tetap menjadi kendala besar. Suryono, si penagih hutang, tidak akan menunggu. Sutrisna tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia harus memberikan jawaban yang jelas. Sementara itu, Darsih membantu Sutrisna membuat proposal yang lebih formal. Mereka bekerja siang dan malam, menyusun dokumen dan mencari data pendukung. Darsih bahkan mengajak para siswa di sekolahnya untuk membuat gambar dan poster tentang pentingnya melestarikan ular. Dukungan dari para anak-anak itu memberikan semangat baru bagi Sutrisna. Namun, di tengah kesibukan mereka, bahaya lain mulai mengintai. Pada malam hari, Sutrisna mendengar suara mencurigakan di luar rumah. Ia mengambil senter dan keluar untuk memeriksa. Di halaman, ia menemukan jejak kaki yang basah. Jejak itu tidak seperti milik siapapun di desa. Ia segera sadar bahwa seseorang telah menyelinap ke pekarangan rumahnya. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak itu ke belakang rumah, tempat sarang ular-ular terbesar berada. Namun sebelum ia bisa menemukan siapa pelakunya, seekor ular besar muncul dari semak-semak, mendesis keras.
Sutrisna segera mundur, merasa bahwa ular itu sedang melindungi sesuatu. Esok paginya, Sutrisna menceritakan kejadian itu kepada Darsi. Seseorang mencoba masuk ke pekarangan malam tadi, katanya. Aku khawatir mereka akan mencoba menyakiti ular-ular ini atau bahkan mencuri sesuatu. Darsi mengangguk dengan serius. Kalau begitu, kita harus lebih waspada. Aku akan meminta beberapa pemuda desa untuk berjaga di sini malam ini. Kehadiran para pemuda desa memberikan rasa aman sementara. Tetapi Sutrisna tahu bahwa ancaman belum benar-benar berlalu. Di balik layar, ada pihak yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Hari-hari berlalu dengan cepat dan tenggat waktu dari Suryono semakin dekat. Sutrisna harus bergerak lebih cepat untuk meyakinkan pihak pemerintah agar memberikan dukungan. Di sisi lain, ia harus menjaga ular-ular itu tetap aman dari gangguan. Di malam terakhir sebelum tenggat waktu, Sutrisna kembali melihat ular emas di pekarangan. Kali ini, ular itu membawa sesuatu yang lain, sebuah gulungan kecil yang terikat dengan tali rotan. Dengan hati-hati, Sutrisna membuka gulungan itu dan menemukan pesan baru. Yang berani menjaga akan menemukan jalan. Pesan itu menjadi pendorong terakhir bagi Sutrisna untuk melangkah maju tanpa ragu. Ia harus bertindak dengan segala yang ia miliki, karena warisan ini adalah amanah yang tidak boleh ia abaikan. Hari tenggat waktu tiba. Matahari hampir tenggelam ketika Suryono, si penagih utang, datang kembali ke rumah Sutrisna. Wajahnya yang penuh percaya diri mencerminkan niatnya untuk menguasai rumah itu malam ini juga. Sutrisna berdiri di depan pintu rumah, menahan perasaan gugup yang membara di dadanya. Para ketua desa, Darsi, dan beberapa pemuda yang mendukungnya berkumpul di halaman, mencoba memberikan keberanian kepada Sutrisna. Jadi, bagaimana Sutrisna? Tanya Suryono sambil tersenyum sinis. Uangku sudah ada, atau aku bisa mulai mengosongkan tempat ini? Sutrisna menarik napas panjang. Aku belum punya uangmu, tapi aku punya rencana untuk melunasinya. Suryono mendengus keras. Rencana? Aku sudah bosan mendengar alasan. Rumah ini milikku sekarang. Ia melangkah maju, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Seekor ular besar muncul dari bawah tangga rumah. Ular itu berdiri tegak dengan posisi waspada, mendesis keras. Suryono terkejut, mundur dengan wajah pucat. Ular-ular ini tidak akan membiarkanmu mengambil rumah ini, kata Sutrisna dengan tegas. Mereka adalah penjaga tempat ini, sama seperti aku. Namun Suryono tidak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan telepon dan memanggil seseorang. Tak lama kemudian, dua pria berbadan kekar datang membawa alat untuk mengusir ular. Aku sudah siap untuk ini, kata Suryono sambil tersenyum licik. Lihat saja bagaimana aku mengambil rumah ini dengan caraku sendiri. Ketegangan memuncak. Para pemuda desa mencoba menghalangi kedua pria itu, tetapi mereka dipaksa mundur. Sementara itu, Darsi memegang tangan Sutrisna, mencoba menenangkan kegelisahannya. Ketika kedua pria itu mulai mendekati ular besar yang melindungi rumah, sesuatu yang tidak terduga terjadi dari semak-semak di sekitar halaman. Ular-ular lain mulai muncul. Mereka bergerak dengan cepat, membentuk lingkaran di sekitar rumah. Para pria yang membawa alat itu terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka menjatuhkan alatnya dan berlari meninggalkan tempat itu. Pria lainnya segera mengikuti, meninggalkan Suryono yang berdiri sendirian di tengah lingkaran ular. Wahai para tetua, kata Sutrisna dengan suara lantang, lihatlah apa yang sedang terjadi. Ular-ular ini bukanlah ancaman, mereka adalah penjaga. Dan ini adalah bukti bahwa rumah ini bukan milik sembarang orang. Para tetua mulai berbicara di antara mereka sendiri, dan akhirnya Pak Joyo melangkah maju. Kami telah melihat cukup banyak. Suryono, tinggalkan tempat ini. Rumah ini tidak akan berpindah tangan. Suryono terlihat marah, tetapi ia tidak berani melawan. Dengan raut wajah yang penuh kekalahan, ia melangkah pergi dari rumah itu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia memberikan ancaman terakhir. Ini belum selesai, aku akan kembali. Setelah Suryono pergi, suasana di rumah menjadi hening. Para pemuda dan tetua desa merasa lega. Tetapi Sutrisna tahu bahwa masalah ini belum selesai sepenuhnya. Masih ada hutang yang harus ia lunasi dan waktu terus berjalan. Malam itu, Sutrisna duduk di tangga depan rumahnya, memandangi ular-ular yang kembali tenang di halaman. Darsi duduk di sampingnya, membawa segelas air untuk menghangatkan suasana. Jangan menyerah, Sutrisna.
kata Darsih lembut. Apa yang terjadi hari ini adalah awal. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Sutrisna mengangguk perlahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa lebih yakin bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ia punya keluarga baru. Ular-ular itu, para ketua desa, dan Darsih yang selalu mendukungnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman Suryono bukan sekedar omong kosong. Sutrisna harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Beberapa hari setelah peristiwa itu, langit di desa mulai tampak gelap dan berat. Angin bertiup kencang, membawa firasat buruk yang dirasakan oleh seluruh penduduk. Sutrisna yang sibuk menyiapkan laporan dan proposal untuk pemerintah daerah, terpaksa menghentikan pekerjaannya dan memperkuat rumahnya. Kelihatannya badai besar akan datang, kata Darsih yang datang membantunya. Kita harus bersiap. Saat malam tiba, hujan deras mulai mengguyur dan air sungai yang mengalir di dekat desa meluap dengan cepat. Penduduk desa yang tinggal di dataran rendah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi, termasuk ke rumah Sutrisna yang terletak di atas bukit kecil. Ular-ular di pekarangan Sutrisna mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka bergerak ke tempat-tempat tertentu, seolah sedang memberikan petunjuk. Sutrisna yang sudah lebih memahami pola mereka, mengikuti gerakan mereka dengan cermat. Salah satu ular besar yang sering ia lihat, ular emas yang ia anggap sebagai pemimpin, membawa Sutrisna ke bagian belakang rumah, tempat sebuah pohon tua tumbuh di dekat tebing. Ular itu melingkar di sekitar akar pohon, mendesis pelan seakan meminta perhatian Sutrisna. "Ada apa di sini?" gumam Sutrisna sambil menggali sedikit tanah di sekitar akar pohon itu. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah lorong kecil yang tertutup rapat oleh akar dan tanah. Dengan bantuan Darsih dan beberapa pemuda desa, Sutrisna membersihkan lorong itu. Mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang luas, penuh dengan kotak-kotak kayu tua. Saat dibuka, kotak-kotak itu berisi makanan, pakaian, dan peralatan bertahan hidup. "Ini tempat perlindungan," kata Darsih dengan mata berbinar. "Ayahmu pasti menyiapkan ini untuk keadaan darurat." Sutrisna terdiam, merasa terharu sekaligus bersyukur. Ia segera memimpin evakuasi penduduk desa ke ruang bawah tanah itu. Meskipun tempat itu sempit, semua orang merasa aman dari banjir yang mulai mengancam rumah-rumah mereka. Namun, badai itu tidak hanya membawa air. Di tengah malam, Sutrisna mendengar suara gemuruh dari arah sungai. Ia keluar untuk memeriksa dan melihat air bah yang besar mendekati desa dengan kecepatan tinggi. Dalam kepanikan, Sutrisna menyuruh semua orang untuk tetap tenang dan berlindung di dalam ruang bawah tanah. Ular-ular di sekitarnya tampak gelisah, tetapi mereka tidak meninggalkan tempat itu. Beberapa dari mereka bahkan tampak bergerak untuk memblokir jalan air yang mengalir ke arah rumah Sutrisna. Saat air bah mencapai pekarangan rumah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular-ular itu mulai bekerja bersama, menggali tanah dan membentuk jalur air baru yang mengalir ke arah tebing. Sutrisna dan para penduduk menyaksikan dengan takjub bagaimana ular-ular itu mengarahkan air menjauh dari rumah dan ruang perlindungan mereka. Ketika badai akhirnya reda, desa itu dalam kondisi porak-poranda. Banyak rumah rusak, tetapi rumah Sutrisna dan para penduduk yang berlindung di sana selamat tanpa luka sedikit pun. Pagi harinya, para tetua desa berkumpul di halaman rumah Sutrisna. Mereka memuji ketabahan dan kecerdasan ular-ular itu, sekaligus mengakui bahwa Sutrisna telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. "Warisan keluargamu bukan hanya tentang ular," kata Pak Joyo. "Ini tentang keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan. Kau telah menunjukkan semuanya malam ini." Namun di tengah rasa syukur itu, Sutrisna tahu bahwa ia masih harus menghadapi ancaman lain. Suryono belum kembali, tetapi ia pasti akan muncul dengan rencana baru. Dan kali ini, Sutrisna harus lebih siap untuk melindungi warisan yang begitu berharga ini. Setelah badai mereda, desa yang sebelumnya dipenuhi oleh kegelisahan mulai tampak lebih tenang. Namun bagi Sutrisna, ketenangan itu hanya sementara.
Meski rumahnya dan rumah penduduk lainnya selamat dari banjir, perasaan cemas masih menghinggapi dirinya. Ancaman Suryono, si penagih utang, masih mengintai, dan Sutrisna tahu bahwa waktu semakin sempit. Hari itu, Sutrisna memutuskan untuk pergi ke kantor pemerintahan daerah, membawa seluruh proposal yang telah ia siapkan dengan bantuan Darsih dan beberapa penduduk desa. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pemerintah agar memberikan dukungan resmi untuk mengubah rumahnya menjadi pusat konservasi ular, tempat yang juga bisa memberikan pendidikan tentang pentingnya menjaga ekosistem. Sesampainya di kantor, Sutrisna disambut oleh Pak Wiro, pegawai senior yang sebelumnya menunjukkan minat pada ide konservasi ular. "Mas Sutrisna, selamat datang," kata Pak Wiro sambil tersenyum. "Kami sudah menerima proposalmu dan kami ingin membicarakan lebih lanjut tentangnya." Namun saat Sutrisna mulai menjelaskan kembali rencana dan dampak positif dari proyek tersebut, Pak Wiro menatapnya dengan serius. "Sutrisna, ini bukan masalah ide atau proyek konservasi. Kami sudah memeriksa lebih dalam tentang status kepemilikan tanah dan rumah ini," kata Pak Wiro menunduk sejenak. "Ternyata ada beberapa masalah hukum terkait warisan keluargamu. Kami tidak bisa memberikan hibah atau dukungan tanpa penyelesaian masalah tersebut." Sutrisna terkejut. "Masalah hukum? Apa maksudmu?" Pak Wiro menghela napas. "Suryono, orang yang meminjamkan uang padamu, ternyata juga memiliki klaim terhadap sebagian dari tanah ini. Kami menemukan bukti bahwa dia sudah mengajukan surat hak kepemilikan kepada pihak berwenang." Sutrisna merasa dunianya terbalik. Apa yang ia perjuangkan selama ini bisa saja direnggut begitu saja. Keadaan semakin buruk dan ia merasa tak tahu harus berbuat apa. Namun sebelum ia bisa mengungkapkan kebingungannya, Pak Wiro melanjutkan, "Ada satu hal yang bisa kita coba. Jika kau bisa membuktikan bahwa rumah ini memang memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai, maka kita bisa mengajukan permohonan agar status kepemilikan tetap berada di tangan keluargamu." Tetapi itu membutuhkan bukti yang kuat. Sutrisna merasakan secercah harapan. Apa bukti yang dibutuhkan? Pertama, kita harus membuktikan bahwa rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal biasa. Kita perlu menunjukkan bahwa ada nilai sejarah dan budaya yang tak tergantikan. Mungkin itu bisa berupa arsip lama, foto-foto, atau dokumen penting yang menunjukkan warisan keluargamu sebagai pawang ular. Sutrisna mengangguk. Namun di dalam hatinya ia merasa terpojok. Tugas ini terasa semakin berat dan waktu semakin mendesak. Tanpa bukti yang cukup, semua yang telah ia usahakan bisa saja berakhir sia-sia. Kembali ke rumah, Sutrisna merenung di depan rumahnya yang kini terasa penuh kenangan. Setiap sudut rumah ini seakan berbicara kepadanya. Ia tahu bahwa ayahnya, sang pawang ular, selalu menjaga rumah ini. Bahkan jika itu harus dilakukan dengan cara yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Dengan penuh tekad, Sutrisna memutuskan untuk mencari semua arsip dan dokumen yang mungkin dapat membantunya membuktikan nilai sejarah rumah tersebut. Ia mulai menggali lemari dan kotak-kotak lama yang ada di rumah, mengingat semua kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah buku tua yang sudah lusuh, namun masih terjaga dengan baik. Buku itu adalah buku harian ayahnya yang selama ini terabaikan. Dengan hati-hati, Sutrisna membuka halaman pertama dan mulai membaca. Di dalamnya, ayahnya menulis banyak hal tentang perjalanannya sebagai pawang ular, tentang tugasnya menjaga keseimbangan alam, dan tentang cinta yang ia rasakan terhadap tanah dan keluarga mereka. Buku harian itu membuka mata Sutrisna akan sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari warisan yang penuh makna. Setiap ular yang dijaga, setiap tradisi yang dipertahankan adalah bagian dari kehidupan yang diwariskan oleh ayahnya. Sutrisna akhirnya mengerti mengapa ular-ular itu selalu hadir. Mereka bukan hanya penjaga rumah, tetapi penjaga warisan keluarga. Dengan semangat baru, Sutrisna kembali ke kantor pemerintahan daerah, membawa buku harian ayahnya dan bukti lainnya. Ia yakin kali ini ia bisa membuktikan bahwa warisan keluarganya lebih dari sekedar tanah dan bangunan. Ini adalah sebuah nilai yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang. Namun, Suryono tidak akan menyerah begitu saja.
ia masih punya rencana untuk merebut rumah ini. Dan Sutrisna tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Setelah beberapa hari mencari bukti dan mendalami buku harian ayahnya, Sutrisna merasa semakin yakin. Buku harian itu bukan hanya memberi pemahaman lebih dalam tentang warisan keluarganya, tetapi juga memberikan petunjuk tentang bagaimana ayahnya melindungi rumah ini berhubungan dengan ular-ular yang ada, dan mengikatkan dirinya pada tanah ini dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Bersama Darsih, ia kembali ke kantor pemerintahan daerah dengan membawa semua bukti yang temukan, termasuk surat-surat lama yang menunjukkan bahwa ayahnya memang dikenal sebagai seorang pawang ular yang dihormati. Mereka berharap kali ini bisa memperoleh pengakuan resmi atas nilai sejarah dan budaya rumah itu. Namun di luar dugaan, Sutrisna mendapati bahwa tantangannya semakin besar. Di kantor, ia menemukan bahwa Suryono telah mengajukan klaimnya secara resmi ke lembaga yang mengurus hak kepemilikan. Bahkan, ia telah berhasil mempengaruhi beberapa pejabat untuk berpihak padanya. "Sutrisna," kata Pak Wiro, "kami sudah memeriksa semua dokumen yang kau bawa. Namun, meskipun ada bukti mengenai ayahmu, Suryono juga memiliki hak yang sah atas sebagian dari tanah ini." Sutrisna merasa semakin terjepit. Ia tahu bahwa meskipun ia berjuang dengan cara yang benar, Suryono menggunakan segala cara untuk meraih tujuannya. Dengan rasa frustrasi, ia meninggalkan kantor, merasa hampir putus asa. Di perjalanan pulang, Sutrisna menyadari bahwa masalah ini lebih dari sekedar merebut hak milik tanah. Ini adalah tentang identitas keluarganya, tentang siapa dirinya, dan apa yang ayahnya perjuangkan. Saat ia sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Di halaman, ular-ular itu berkumpul di sekitar pohon tua yang ada di tepi rumah. Mereka bergerak lebih dekat ke tempat Sutrisna berdiri, seakan memberi petunjuk atau memberi peringatan. Sutrisna menatap mereka dengan penuh kebingungan, tetapi juga rasa terhubung yang mendalam. Darsih mendekat. "Apa yang kau rasakan, Sutrisna?" Sutrisna menghela napas. "Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Aku tidak hanya berjuang untuk rumah ini, tetapi untuk segala sesuatu yang telah ayahku bangun. Aku harus bisa mempertahankannya." Darsih tersenyum penuh pengertian. "Kau bukan hanya berjuang sendiri, kau punya kami. Kami yang percaya pada apa yang ayahmu lakukan. Ini bukan hanya tentang tanah atau rumah, Sutrisna. Ini tentang warisan yang tak ternilai harganya." Namun malam itu Sutrisna tidak bisa tidur. Dalam kegelisahannya, ia kembali membuka buku harian ayahnya. Ia membaca lebih dalam, mencari petunjuk atau inspirasi yang bisa membantunya. Tiba-tiba sebuah kalimat muncul yang membuatnya terhenyak. "Jika suatu saat rumah ini terancam, serahkan segalanya kepada ular-ular penjaga. Mereka tahu bagaimana melindunginya." Sutrisna merasa bahwa ayahnya sedang berbicara kepadanya. Ia menutup buku harian itu dengan keyakinan baru. Ayahnya tidak meninggalkannya tanpa petunjuk. Ular-ular itu bukan hanya simbol pelindung, tetapi mereka adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Sutrisna memutuskan untuk bertemu langsung dengan Suryono. Ia harus menghadapi pria itu tidak hanya untuk mempertahankan rumah, tetapi untuk melindungi warisan yang telah dilupakan banyak orang. "Kenapa kau terus bertindak seperti ini, Suryono?" kata Sutrisna berdiri tegak di depan Suryono yang tampak percaya diri. "Ini bukan hanya tentang uang atau tanah. Ini tentang warisan keluargaku. Ayahku tidak meninggalkan sesuatu yang bisa kau kuasai dengan mudah." Suryono tersenyum dengan angkuh. "Jangan salah, Sutrisna. Ini adalah dunia yang nyata. Kau ingin mempertahankan rumah ini, itu tidak mudah. Semua orang bisa membeli dan menjual, termasuk tanah yang kau sebut warisan." Namun Sutrisna menatapnya dengan penuh tekad. "Ini bukan tentang membeli dan menjual, Suryono. Ini tentang apa yang dilindungi oleh tanah ini, oleh ular-ular ini. Ini tentang warisan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Suryono tertawa dingin. "Kau memang bodoh, Sutrisna. Ular-ular itu,
Mereka tak lebih dari binatang liar yang bisa dipindahkan kapan saja. Jangan terlalu berharap pada mereka. Tetapi Sutrisna tidak menyerah. Ia tahu bahwa kali ini ia tidak akan bertarung dengan kata-kata. Jika Suryono ingin melanjutkan pertempuran ini, ia akan menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik rumah ini. Kekuatan yang tak akan bisa dihancurkan. Saat Sutrisna berbalik untuk pergi, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Di belakangnya, ular-ular itu mulai bergerak. Dengan satu tujuan yang jelas. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Sutrisna hanya bisa berharap bahwa ini adalah langkah yang benar untuk mengakhiri pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Keputusan Sutrisna sudah bulat. Dia tidak akan menyerah, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk warisan keluarganya. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Suryono, Sutrisna tahu bahwa untuk melindungi rumah dan tanah ini, ia harus melakukan lebih dari sekedar berbicara. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa warisan ayahnya tidak hanya berdiri di atas tanah, tetapi berdiri di atas sebuah prinsip yang lebih besar. Prinsip yang akan bertahan di luar kekuasaan dan uang. Sutrisna kembali ke rumah di mana ular-ular itu masih mengelilingi pohon besar di halaman depan. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan menuju mereka, merasa ada suatu ikatan yang tak terucapkan. Mereka seolah menunggu perintah darinya. Pagi berikutnya, Sutrisna mengumpulkan penduduk desa. Ia tahu ini adalah waktu yang tepat untuk meminta bantuan mereka, agar mereka bisa menyaksikan bagaimana mereka semua adalah bagian dari warisan ini. Mari kita tunjukkan pada dunia bahwa rumah ini bukan hanya sebuah bangunan atau tanah yang bisa diperdagangkan, kata Sutrisna dengan penuh semangat. Ini adalah simbol dari hubungan kita dengan alam, dengan ular-ular penjaga yang telah menjadi bagian dari keluarga kita selama berabad-abad. Mereka adalah bagian dari kita, dan kita adalah bagian dari mereka. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Sutrisna mengajak warga desa untuk berdiri bersama. Bersama-sama, mereka membuat petisi untuk mendukung pengajuan warisan budaya ini kepada pemerintah. Mereka juga mendokumentasikan seluruh sejarah rumah dan tradisi keluarga Sutrisna dengan sangat rinci, termasuk kisah-kisah ayah Sutrisna yang selama ini dipandang sebelah mata. Sementara itu, Suryono semakin intens mengajukan klaimnya melalui jalur hukum. Namun, Sutrisna tidak mundur. Dengan bukti-bukti yang ia miliki dan dukungan dari desa, ia merasa semakin yakin bahwa perjuangan ini akan memenangkan hati banyak orang. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sutrisna dipanggil ke pengadilan untuk menghadapi Suryono dan para pejabat yang terlibat dalam sengketa tanah ini. Di hadapan hakim, Sutrisna dengan tenang mempresentasikan semua bukti yang ia miliki. Buku harian ayahnya, dokumen-dokumen sejarah keluarga, dan yang paling penting kesaksian dari penduduk desa yang selama ini hidup berdampingan dengan ular-ular penjaga. Di akhir persidangan, hakim membuat keputusan yang mengejutkan. Berdasarkan bukti yang ada, kami menyatakan bahwa rumah dan tanah ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat penting. Klaim Suryono atas tanah ini tidak dapat diterima, karena ada bukti kuat bahwa tanah ini telah menjadi bagian dari warisan keluarga Sutrisna selama berabad-abad. Suryono terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ia jelas kalah dalam pertempuran ini. Dengan berat hati, ia meninggalkan ruang sidang. Sementara Sutrisna dan para penduduk desa merayakan kemenangan mereka. Namun bagi Sutrisna, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru. Dengan bantuan pemerintah daerah dan dukungan penuh dari desa, Sutrisna mengubah rumah keluarga menjadi pusat konservasi ular. Tempat ini bukan hanya menjadi simbol dari warisan keluarganya, tetapi juga tempat di mana orang bisa belajar tentang pentingnya menjaga alam dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Ular-ular itu yang selama ini dianggap sebagai hal yang menakutkan, kini dihormati sebagai penjaga kehidupan. Mereka menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bukti bahwa segala sesuatu yang dianggap tabu atau menakutkan bisa memiliki tujuan yang lebih besar. Di suatu sore yang cerah, Sutrisna duduk di halaman rumah bersama Darsi. Di sekitar mereka, ular-ular itu melingkar dengan tenang, menjaga warisan yang telah mereka pertahankan selama ini. Sutrisna merasa damai.
Ia tahu bahwa rumah ini akan terus berdiri kokoh, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai simbol dari keberanian, cinta, dan ikatan yang tak terputus antara manusia dan alam. Kini Sutrisna tidak lagi merasa terjebak di masa lalu. Ia telah menemukan tempatnya, tidak hanya sebagai penerus warisan keluarganya, tetapi juga sebagai penjaga yang melanjutkan tugas besar ayahnya. Kehidupan baru dimulai, dan Sutrisna tahu, apapun yang terjadi, ular-ular itu akan selalu ada untuk menjaga warisan yang telah lama terlupakan, dan ia akan selalu ada untuk menjaga mereka. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa terkadang kita harus menghadapinya dengan keberanian, meskipun banyak hal yang kita anggap sebagai halangan di depan mata. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 51. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berserah diri dan bertawakal kepada Allah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan hidup. Karena setiap hal yang terjadi sudah ada takdirnya. Ketika kita berusaha dengan sepenuh hati dan berpegang pada prinsip yang benar, Allah akan memberikan jalan terbaik meskipun tantangan terasa berat. Cerita ini adalah sebuah kisah fiktif yang dibuat seakan nyata dengan tujuan untuk mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Terima kasih telah mendengarkan, dan jika kalian merasa cerita ini menginspirasi atau memberikan pelajaran, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi cerita yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya, ya.